Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasbi Sidik dari kelas TI 4501. Saya akan menjelaskan tugas pertama, yaitu dari mata kuliah perancangan dan perbaikan proses. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu evolusi, perancangan, dan perbaikan proses, merajuk pada lecture note. Pertama, oke, kita mulai, yaitu pertama sebelum kita memasuki evolusinya, kita harus mengetahui beberapa urgensi atau hal yang sangat penting terkait dengan proses perancangan dan perbaikan. Yang pertama adalah urgensi. Kita masuk urgensi, kita belajar tentang enabler. Apa itu enabler? Enabler yaitu faktor yang mempengaruhi dan sangat penting dalam fungsi dan kinerja dari suatu proses atau suatu yang membantu proses itu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk enabler tersebut ada 5 yang kita pelajari, atau ada 5, yaitu pemilik proses, pelaku proses, perancangan proses, infrastruktur proses, dan proses metrik. Nah, kelima enabler itu termasuk inti dari sebuah proses perancangan dan perbaikan. Karena jika tidak ada salah satu proses tersebut atau tidak dirancang, akan mengakibatkan kegagalan seperti chaos. Kemudian kita lanjut ke pendekatannya atau pendekatan dalam perancangan dan perbaikan proses atau yang di tengah sini. Nah, yang kita pelajari ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro. Pendekatan atau level mikro yaitu pendekatan yang berfokus pada perbaikan cara kerja atau optimasi stasiun kerja, yang contohnya seperti merancang dan memperbaiki stasiun kerja itu sendiri. Kemudian lanjut ke level makro atau level yang kita bisa sebut lebih cangkupannya itu lebih luas. Nah, dengan cakupan yang lebih luas ini berfokus kepada kinerja bisnis secara keseluruhan, atau dengan contohnya yaitu proses re-engineering atau proses rekayasa ulang. Atau dalam kata lain, pendekatan ini termasuk kita bisa sebut dengan proses bisnis proses manajemen. Kemudian ketiga atau selanjutnya kita masuk ke evolusinya. Yang pertama ada oldest tradition, second tradition, and third tradition. Apa itu bedanya? Old tradition itu masih membahas tentang penyederhanaan kerja dan quality control yang sekarang direpresentasikan dengan menggunakan Six Sigma dan Lean. Kemudian second tradition itu tradisi manajemen yang digerakkan oleh beberapa guru atau konsultan seperti Porter, Rumler, dan Hammer. Dan yang ketiga atau the third tradition itu digerakkan oleh teknologi informasi atau yang berfokus pada sistem automasi atau proses automasi. Kemudian kita lanjut ke yang kanan bawah ini atau tradisi teknik industri dan quality control, yaitu lebih banyak menggunakan metode seperti motion and time study, ergonomi, operational research, hingga Lean Six Sigma yang sudah saya sebut sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua atau second tradition yang di bawah ini, yaitu atau kita bisa sebut dengan tradisi manajemen, itu menggunakan Porter's Value Chain, kemudian Business Process Management, hingga Process Framework. Kemudian yang terakhir yaitu the third tradition. Di sini menggunakan IT architecture atau arsitektur, Business Process Modeling Tool, dan menggunakan software seperti ERP dan CRM. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.